Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the PKN Learning. Today we will discuss about Indonesian state institutions. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Ada beberapa lembaga negara uh, yang ada di Indonesia ya. Ada sekitar 8 lembaga-lembaga negara yang resmi di Indonesia, selain dari lembaga-lembaga negara yang independen. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang kita sebut dengan MPR. Jadi MPR ini adalah sesuai dengan susunan anggota MPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat 1 bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Apa tugas dan wewenang MPR? Yang pertama itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi tugas dari DPR itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Jadi jika ada undang-undang dasar yang berubah, itu adalah haknya MPR ya untuk mengubah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu melantik presiden dan wakil presiden ya. Jadi ketika ada presiden yang terpilih ya, jadi yang melantiknya adalah pada saat sidang paripurna MPR. Kemudian yang ketiga itu masih pada yang nomor 2 itu melantik presiden. Jadi apabila memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah presiden atau wakil presiden itu diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Kemudian masih yang kedua itu adalah melantik wakil presiden jika presidennya mangkat atau berhenti atau diberhentikan ya, dalam masa jabatannya. Jadi apabila wakil presiden ataupun presiden itu kosong, maka yang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah MPR juga dalam waktu 60 hari. Kemudian yang ketiga ada penetapan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Itulah tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Baik, kita lihat lagi lembaga selanjutnya itu adalah presiden atau yang kita sebut dengan lembaga eksekutif ya. Jadi presiden ini adalah lembaga eksekutif yang dibantu oleh menteri-menterinya ya. Selain dari wakilnya juga ada pembantunya menteri-menteri. Lihat apa tugas dan wewenangnya. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Presiden RI merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ya. Kemudian Pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh presiden, wakil presiden. Kemudian pasal 7 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun ya. Dan jika selesai, maka bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi pada pasal 7 ini merupakan amandemen ya dari UUD sebelumnya, karena kita ketahui bahwa sebelumnya presiden kita memiliki kesempatan ya memegang jabatan presiden itu sangat lama, makanya dibuatlah undang-undang dasar ini pada pasal 7. Kemudian kita lihat selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR ini memiliki kedudukan yang kuat ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden. Jadi ada 4 DPR fungsi dan wewenang DPR. Yang pertama itu adalah fungsi legislasi, itu menetapkan undang-undang, kemudian menyusun program legislasi nasional, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, menerima atau membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden, dan masih banyak wewenang yang lainnya. Kemudian fungsi anggaran, jadi di mana wewenang dan fungsi dari DPR mengenai anggaran itu memberi persetujuan atas rancangan
undang-undang tentang APBN ya. Dia memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan RU terkait ya, terkait pajak. Dan masih banyak tugas ataupun fungsi anggaran DPR yang lainnya. Dan ada juga fungsi pengawasan. Di DPR itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ya, APBN dan kebijakan pemerintah. Kemudian membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan disampaikan oleh DPD. Kemudian ada juga fungsi lainnya. Apa fungsi lainnya? Yang pertama itu menyerap, menghimpun dan menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa DPR itu adalah merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat ya, yang merupakan DPR berasal dari masyarakat untuk mengawasi dari jalannya pemerintahan. Ada juga fungsinya adalah memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Jadi Presiden menetapkan Komisi Yudisial itu harus ada persetujuan dari DPR. Itu fungsi DPR lainnya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa lembaga negara. Ini merupakan tugas antum untuk melihat ya, kemudian dicatat pada buku catatan mengenai fungsi dan kewenangan dari lembaga-lembaga yang ada di sini. Yang keempat itu ada lembaga BPK ya, 5 MA atau Mahkamah Agung, 6 Dewan Perwakilan Daerah, 7 Mahkamah Konstitusi, 8 Komisi Yudisial. Silakan antum catat di buku catatan fungsi dan wewenang dari 5 lembaga negara ini, selain dari yang Ustaz jelaskan tadi. Itu juga dicatat. Baik, semoga antum bisa memahaminya. Terus akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.